Hai gengs, kamu lagi ada di channel Sarjana Muda, tempat di mana rasa ingin tahu kamu diracik jadi pengetahuan yang ringan, jelas, dan bikin kamu makin cerdas. Kita semua tahu tembok besar China, bangunan raksasa yang katanya bisa dilihat dari luar angkasa. Panjangnya mencapai 21.000 km, dibangun ribuan tahun, dan jadi simbol peradaban Tiongkok kuno. Apakah tembok ini benar-benar berhasil melindungi China dari musuh? Atau justru cuma proyek megah tapi sia-sia? Aneh bukan? Sebuah tembok yang dibuat selama ribuan tahun, tapi tetap gagal menahan serangan. Nah, di video kali ini kita bahas bareng-bareng kenapa tembok besar China dibangun, siapa yang membangunnya, dan apa fungsi sebenarnya. Sebelum ada negara China seperti sekarang, wilayah itu dulu terdiri dari banyak kerajaan kecil. Ada negara Qin, Zhou, Yan, Wei, dan lain-lain. Semuanya saling berperang. Masing-masing punya tembok pertahanan sendiri buat melindungi wilayahnya dari musuh dan suku nomaden di utara, terutama bangsa Qiongnu, cikal bakal Mongol. Jadi, tembok besar China bukan dibangun sekali jalan, tapi awalnya cuma potongan-potongan tembok dari berbagai kerajaan. Baru setelah Qin Shi Huang, kaisar pertama China, menyatukan seluruh negeri pada tahun 2201 sebelum Masehi, beliau punya ide, kenapa nggak kita sambung semua tembok ini jadi satu garis pertahanan besar? Dan dimulailah proyek gila yang bakal jadi salah satu konstruksi paling ambisius dalam sejarah manusia. Proyek yang bikin rakyat menderita. Tembok itu bukan dibangun oleh mesin, tapi oleh manusia jutaan orang. Mulai dari tentara, petani, sampai narapidana. Mereka bekerja di pegunungan, gurun, dan lembah ekstrim tanpa peralatan modern. Bahan bangunannya pun tergantung lokasi. Kalau di utara, mereka pakai batu granit. Kalau di gurun, mereka cuma punya tanah liat dan pasir, dicampur oleh jerami. Bayangin aja, kerja di bawah panas matahari, kemudian jauh dari rumah dengan makanan yang minim banget. Catatan sejarah bilang, ratusan ribu orang meninggal saat membangun tembok ini. Bahkan ada pepatah lama yang bilang, tembok besar dibangun dengan tubuh dan tulang rakyat. Dan di situ muncul salah satu legenda paling terkenal, legenda Meng Jiangnu. Kisah di balik tembok. Ceritanya gini, ada seorang perempuan bernama Meng Jiangnu, suaminya dipaksa bekerja membangun tembok oleh Kaisar Qin. Tahun berganti tahun, suaminya tak pernah pulang. Akhirnya, Meng Jiangnu pergi mencarinya. Setelah perjalanan panjang, dia sampai di lokasi pembangunan. Tapi begitu tiba, dia mendengar kabar suaminya sudah meninggal dan jasadnya dikubur di dalam tembok. Dia pun menangis begitu keras dan lama, hingga sebagian tembok runtuh menyingkap jasad suaminya. Legenda ini jadi simbol penderitaan rakyat kecil di balik kemegahan tembok besar China. Apakah tembok ini benar-benar melindungi China? Nah, pertanyaan besarnya, apakah tembok ini benar-benar efektif dalam menahan serangan musuh? Jawabannya, enggak juga sih. Bangsa-bangsa nomaden seperti Mongol dan Manchu tetap berhasil menembusnya. Kadang, mereka mengoyok penjaga gerbang, kadang menyerang lewat celah yang belum selesai dibangun. Ironisnya, Kaisar Qin membangun tembok untuk menahan musuh dari utara. Tapi beberapa abad kemudian, penjajah dari utara tetap berhasil menaklukkan seluruh China. Contohnya, tahun 1200-an, Genghis Khan dan pasukan Mongol menaklukkan China lalu mendirikan dinasti Yuan.
Lalu tahun 1600-an, giliran bangsa Manchu yang menembus tembok dan mendirikan dinasti Qing. Jadi, tembok itu tidak benar-benar berfungsi sebagai pertahanan. Terus kalau nggak efektif, kenapa dibangun? Oke, kenapa tembok besar ini dibangun? Ternyata fungsi tembok besar nggak cuma militer. Tapi ada beberapa fungsi lain seperti simbol kekuasaan, sarana komunikasi, dan mengontrol perdagangan dan migrasi. Bagi kaisar, tembok ini bukti bahwa kekaisaran besar dan mampu menguasai alam. Lihat, bahkan gunung pun bisa kami tembok. Kemudian di sepanjang tembok ada menara pengawas setiap beberapa ratus meter. Kalau ada musuh datang, mereka kirim sinyal asap atau api antar menara, kayak sistem notifikasi darurat zaman kuno. Kemudian tembok ini juga berfungsi sebagai garis pemisah antara petani di selatan dan bangsa pengembala di utara. Jadi bukan cuma untuk perang, tapi juga politik dan ekonomi. Tembok yang selalu dibangun ulang. Menariknya, tembok besar itu bukan satu garis lurus yang panjang. Sebenarnya itu kumpulan ratusan bagian tembok dari berbagai zaman. Setiap dinasti punya versi temboknya sendiri, seperti dinasti Qin, versi paling awal dari tanah liat. Dinasti Han memperluas ke arah barat sampai ke Gurun Gobi. Dinasti Ming versi paling terkenal dan masih berdiri sekarang, pakai batu bata dan menara megah. Jadi tembok besar itu kayak proyek gotong royong antar dinasti selama lebih dari 2000 tahun. Total panjangnya kalau digabung semuanya bisa lebih dari 21.000 kilometer. Atau setara jarak Jakarta ke London 3 kali bolak-balik. Bener nggak sih kalau tembok China ini bisa dilihat dari luar angkasa? Tapi sayangnya itu mitos. Astronot NASA udah konfirmasi nih, tembok terlalu sempit dan warnanya menyatu dengan alam sekitarnya. Jadi nggak bisa dilihat dengan mata telanjang dari orbit. Yang bisa dilihat justru jalan raya dan kota-kota besar karena kontras warna. Jadi, kalau kamu dengar orang bilang temboknya kelihatan dari bulan, bisa langsung aja tuh kalian jawab. Itu cuma mitos kok, bukan fakta. Sekarang tembok besar China ini menjadi objek wisata nomor 1 di dunia. Setiap tahun jutaan orang datang dan naik ke atasnya. Padahal dulu tempat ini jadi saksi penderitaan jutaan pekerja. Kalau kamu belajar hal baru dari video ini, silakan klik tombol like di video ini, lalu jangan lupa juga bagikan kepada teman-temanmu. Sarjana Muda punya banyak video keren untuk kamu. Cukup klik video di sebelah kiri atau kanan layar, lalu tonton. Teruslah bertanya karena setiap pertanyaan adalah awal dari pengetahuan. Sampai jumpa di video berikutnya.